Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pakoding, teman-teman para pembaca modul pembelajaran interaktif, Mobilin, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pakoding, rumah para programmer pemula. Ya, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai contoh program ya. Contoh program jadi kita sudah menyusun sebuah algoritma, lalu kemudian dari algoritma itu kita membuat suatu mengubahnya ya ke dalam kode program sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Nah, di sini sudah ada algoritma untuk menghitung luas lingkaran. Jadi kita ingat kembali bahwa luas lingkaran itu adalah eh, pi r kuadrat ya. Rumusnya adalah pi r kuadrat. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah untuk menghitung luas sebuah lingkaran ya dengan menggunakan rumus tersebut. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus menentukan nilai konstanta pi-nya ya. Kemudian langkah yang kedua, tentukan nilai jari-jari lingkaran. Langkah yang ketiga, pangkat duakan R atau jari-jari lingkaran dan simpan di variabel R ya. Atau kalikan R dengan R dan simpan hasilnya di variabel R besar ini. Langkah keempat, kalikan pi dan R, pi dikali R, lalu hasilnya simpan di luas lingkaran ya. Dan langkah yang kelima, tentukan isi variabel luas lingkaran sebagai nilai luas dari lingkaran yang diukur. Nah, jadi ini adalah algoritma yang kita gunakan untuk menghitung luas lingkaran ya. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh programnya. Jadi di sini saya sudah menuliskan langkah-langkahnya ya, algoritma tadi ini sudah saya tuliskan. Nah, sekarang kita coba masukkan ke dalam fungsi main. Nah, jadi teman-teman, ini cara yang saya lakukan ini hanya untuk memperjelas ya bahwa algoritma yang sudah kita buat itu kita dapat eh, mengubahnya dari bentuk bahasa alami ke dalam bentuk kode program. Nah, jadi saya akan mencontohkan seperti ini ya. Tetapi ada teman-teman tidak perlu melakukan hal seperti ini sebenarnya ketika mengubah eh, algoritma ke dalam bentuk kode program ya, tidak perlu. Ini hanya untuk memperjelas. Oke, sekarang langkah yang pertama apa tadi? Tentukan nilai konstanta pi. Berarti kita harus mendeklarasikan sebuah konstanta, yaitu pi. Ya, ingat kembali pendeklarasian variabel ya. Ingat pendeklarasian variabel berarti kita mendeklarasikan variabel pi dulu, lalu kita isi dengan nilai 3,14. Nah, karena pi ini adalah konstanta, maka kita berikan modifier cons ya, cons. Nah, ini menunjukkan bahwa pi ini adalah konstanta eh, yang tidak akan bisa diubah lagi nilainya selama proses pengeksekusian kode programnya. Setelah ini dideklarasikan, maka kita tidak bisa mengubah nilai pi di baris-baris berikutnya. Seperti itu. Oke, langkah pertama sudah selesai. Lalu kemudian langkah kedua, yaitu tentukan nilai jari-jari lingkaran. Nah, tentukan nilai jari-jari lingkaran berarti untuk apa istilahnya untuk menampung nilai jari-jari, berarti kita harus mendeklarasikan sebuah variabel yaitu seperti ini misalnya float R. Anggaplah ya R itu jari-jari ya. Kemudian kita berikan nilai misalnya 5 ya. Nilai R-nya adalah 5. Seperti itu. Nah, langkah kedua sudah selesai, langsung lanjut ke langkah ketiga. Ya, berarti kalikan R dengan R dan simpan di variabel R. Berarti kita harus mendeklarasikan variabel R yang baru, yaitu variabel R besar. Lalu kemudian kita pangkat duakan R, atau sama dengan seperti ini misalnya ya, R kali R. Nah, seperti itu. Sehingga nilai R kali R ini akan tersimpan di variabel R besar. Tapi di sini float ya, maaf. Float. Nah, bisa jadi hasilnya misalnya atau di sini saya kasih 2,5. Nah, bisa jadi hasilnya karena ada 3,14 di sini, berarti itu nanti hasilnya bisa jadi pecahan ya atau bilangan real. Nah, langkah ketiga
Langkah ketiga ya sudah, kemudian langkah keempat adalah menghitung luas lingkarannya. Nah, di sini kita deklarasikan kembali float luas lingkaran seperti ini ya. Kemudian nilai pi dikalikan dengan nilai r besar. Selesai. Nah, kemudian langkah terakhir adalah menampilkan isinya, menentukan bahwa isi dari variabel luas lingkaran itu adalah nilai luas dari lingkaran yang diukur. Nah, berarti di sini kita berikan cout, cout ya, cout luas lingkaran ya yang diukur adalah di sini kita berikan L ya, L lingkaran ya, oke. Nah, sekarang kita coba eksekusi. Coba eksekusi. Ya, apakah sudah ada hasilnya? Kita cek ya sama-sama. Ini agak loading ya. Oke, ya. Jadi di sini setelah dieksekusi ternyata algoritma yang telah kita susun itu berhasil untuk menghitung ya luas lingkaran jika diketahui nilai jari-jarinya diketahui. Ya, jadi kalau jari-jarinya adalah 2,5 maka luas lingkaran itu adalah 19,625. Sini saya lupa memberikan ini ya. Anggaplah misalnya sentimeter. Sentimeter persegi ya. Atau ya tidak perlu ya. Intinya di sini anggap ini sentimeter persegi ya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba mendebug agar nilainya kelihatan ya. Oke, kemudian ini ya. Saya coba akan mendebug untuk memperlihatkan adik-adik, teman-teman, apakah bagaimana sih proses proses pengeksekusian kode program ini. Di sini saya debug, kemudian saya berikan tanda merah ya di samping, lalu kita buka variabel. Nah, kita lihat di sini di baris ke-6 itu belum dieksekusi. Nah, kalau saya tekan ini, tab over, berarti itu akan dieksekusi. Nah, bisa kita lihat 3,14 itu akan masuk ke variabel konstanta pi, ya, 3,14. Kemudian nilai float r, ya, 2,5 itu akan masuk ke dalam variabel r, ya. Kalau kita eksekusi seperti ini, 2,5, ya. Kemudian nilai hasil perkalian R kali R itu disimpan di variabel R ya. Perhatikan di sini masih 0. Kemudian kalau dieksekusi jadinya 6,25 ya. Kemudian setelah itu nilai pi dikalikan dengan R disimpan di variabel L lingkaran ya yang ini. Sekarang kita cek setelah dieksekusi berapa nilainya ya 19,625 ya. 19,625. Maka yang tampil setelah ini perintah dieksekusi maka akan ditampilkan output berupa ya seperti tadi yang tadi ya. Oke, ya saya stop. Kalau saya run kembali, nah hasilnya seperti ini. Nah, oh ya, adik teman-teman, di sini saya ingin menginformasikan ya, ini informasi tambahan saja bahwa kalau kita menggunakan tipe data float, tapi nanti akan kita bahas juga sih di materi mengenai tipe data, tapi tidak apa-apa, saya sampaikan di sini juga. Kalau kita menggunakan tipe data float, maka nilai floatnya itu harus sebaiknya ya, bukan harus, sebaiknya diikuti dengan F seperti ini. Itu menandakan bahwa nilai tersebut adalah float. Karena kalau tidak, maka nilai ini akan dianggap double. Tapi, untungnya compilernya C++ itu baik, sehingga nilai double itu dikonversi ke dalam bentuk float. Ya. Sebaiknya ditambahkan seperti ini kalau dia adalah float. Oke ya. Nah, tapi sebenarnya kita disarankan untuk menggunakan tipe data double ya. Jika misalnya program kita tidak membutuhkan nilai bilangan real dengan tipe spesifik tertentu, maka kita disarankan untuk menggunakan double sebenarnya karena nilai double itu lebih presisi. Seperti yang teman-teman lihat tadi kan di variabel itu kita melihat 3,14 itu ada satu di belakangnya kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan double itu akan lebih presisi.
Misalnya seperti ini, maka karena double ini saya hilangkan, juga saya hilangkan. Jadi semua saya ganti double ya, agar tipenya menjadi sama. Nilainya presisi, tidak berubah. Kalau float itu nilainya tingkat presisinya itu lebih lebih kecil. Sedangkan double itu tingkat presisinya jauh lebih besar. Ya. Jadi ini tipe data ya, tipe data double. Oke, ini juga double. Jadi sebenarnya hasilnya akan sama saja sih sebenarnya. Tapi guna untuk menghindari kesalahan pemrosesan data, maka ya sebaiknya kita disarankan untuk menggunakan tipe data double untuk variabel yang akan kita gunakan menampung nilai real. Ya, karena presisinya lebih tinggi. Namun karena nilai presisinya lebih tinggi dan tentunya bitnya lebih tinggi, maka double itu ukuran memorinya lebih besar daripada float, ya. Nah, jadi di selain lebih presisi, tapi ukuran memori yang digunakan itu lebih besar, ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi prosesnya, jika ada yang tidak dipahami atau teman-teman ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video yang eh, telah saya buat ini. Semoga bermanfaat. Eh, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.